Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aris Rofik, mahasiswa dari IAIN Purwokerto, akan menyampaikan tentang sejarah ekonomi Jepang. Saya ingin bertanya kepada teman-teman dulu. Kita mengenal Jepang itu pasti kan seperti negara produksi anime atau negara produksi mobil. Tapi apakah perekonomian Jepang dari dulu memang telah modern? Nah, di video kali ini saya menjelaskan bagaimana tentang perkembangan perekonomian di negara Jepang. Ya, langsung saja ke video berikut. Tahun 1600 menjadi awal mula perkembangan ekonomi Jepang, ditandai munculnya Kesogunan Tokugawa yang pertama kali membuka negara Jepang untuk perdagangan dan pengaruh barat. Dan juga tahun itu menjadi tonggak awal adanya restorasi Meiji yang akan menjadi awal dari modernisasi Jepang menjadi negara industri. Berlanjut tahun 1854, Kesogunan Tokugawa berhasil digulingkan dan berdirinya pemerintahan Meiji. Tahun 1868, pemerintahan Meiji membuat kebijakan yang dinamakan Restorasi Meiji, yang ditandai adanya revolusi industri pertama kali yang muncul di tekstil, termasuk perusahaan kapas dan sutra yang berbasis di bengkel rumahan di daerah pedesaan. Pada tahun 1890-an, perusahaan tekstil Jepang mendominasi pasar dalam negeri dan berhasil bersaing dengan produk Inggris dan Cina. Pada periode Meiji inilah pemerintah memutuskan bahwa untuk mendorong industri, pemerintah harus membantu bisnis swasta untuk mengalokasikan sumber daya dan merencanakan sektor swasta paling siap untuk merangsang pertumbuhan ekonomi. Pada periode Meiji ini, pemerintah juga membangun pabrik dan galangan kapal yang dijual kepada pengusaha dengan harga yang lebih rendah. Ini yang menjadikan bahwa adanya kelompok-kelompok pebisnis yang sangat diuntungkan. Abad ke-20. Pada awal abad ke-20, Jepang mengalami pertumbuhan pesat dan perubahan struktural, menandai dua periode pembangunan ekonomi Jepang sejak 1868. Pada periode pertama, Jepang memiliki ekonomi tumbuh hanya sedikit pada awalnya dan sangat bergantung pada pertanian tradisional untuk membiayai infrastruktur industri modern. Ketika Perang Rusia-Jepang dimulai pada tahun 1904, 65% lapangan kerja dan 38% dari produk domestik bruto atau PDB masih didasarkan pada pertanian. Tetapi industri modern telah mulai berkembang secara substansial. Selama Perang Dunia I, Jepang menggunakan ketiadaan pesaing Eropa yang dilanda perang di pasar dunia untuk memajukan ekonominya, menghasilkan surplus perdagangan untuk pertama kalinya sejak isolasi pada periode Edo. Pada akhir 1920-an, manufaktur dan pertambangan menyumbang 23% dari PDB. Dibandingkan dengan 21% untuk semua pertanian. Transportasi dan komunikasi telah berkembang untuk menopang perkembangan industri yang berat. Pada tahun 1930, ekonomi Jepang menderita lebih sedikit dari depresi hebat dibandingkan kebanyakan negara industri. PDB-nya meningkat dengan kecepatan 5% per tahun. Manufaktur dan pertambangan menyumbang lebih dari 30% dari PDB, lebih dari 2 kali nilai sektor pertanian. Namun sebagian besar pertumbuhan industri
diarahkan untuk memperluas kekuatan militer negara. Pada tahun 1937, pada tahun ini Jepang melakukan perampasan tanah yang signifikan di Cina, dan lebih luas lagi setelah tahun 1941 ketika aneksasi dan invasi Asia Tenggara dan Pasifik menciptakan lingkungan kemakmuran bersama Asia Timur Raya. Pemerintah Jepang juga berusaha untuk memperoleh dan mengembangkan sumber daya alam yang penting untuk mengamankan kemandirian ekonomi negaranya. Di antara sumber daya alam yang dirampas dan dikembangkan Jepang adalah batu bara yang berpusat di Cina, tebu di Filipina, minyak bumi dari Hindia Belanda dan Burma, serta timah dan bauksit dari Hindia Belanda dan Malaya. Jepang juga membeli produksi beras Thailand, Burma, dan Cochin Cina. Selama tahap awal ekspansi Jepang, ekonomi Jepang berkembang pesat. Produksi baja naik dari 6.442 ton menjadi 8.838.000 ton pada periode yang sama. Pada tahun 1941 juga, industri pesawat terbang Jepang mampu memproduksi 10.000 pesawat per tahun. Banyak dari ekspansi ekonomi ini menguntungkan konglomerat industri besar. Selama Perang Pasifik, ekonomi Jepang dan wilayah pendudukannya sangat menderita. Inflasi merajalela. Industri berat Jepang yang dipaksa untuk mencurahkan hampir semua produksinya untuk memenuhi kebutuhan militer tidak dapat memenuhi persyaratan komersial Jepang yang sebelumnya mengandalkan perdagangan dengan negara-negara barat untuk barang-barang manufaktur mereka. Industri lokal tidak dapat berproduksi pada tingkat yang cukup tinggi untuk menghindari kekurangan yang parah. Selain itu, perdagangan maritim yang sangat diandalkan oleh kekaisaran dibatasi secara tajam oleh kerusakan armada pedagang Jepang selama perang. Pada akhir perang, sisa-sisa kekaisaran Jepang didera oleh kekurangan, inflasi, dan devaluasi mata uang. Transportasi hampir tidak mungkin, dan produksi industri di kota-kota Jepang yang hancur pun terhenti. Kehancuran yang ditimbulkan oleh perang akhirnya membuat ekonomi Jepang benar-benar terhenti. Pasca Perang Dunia II, tahun-tahun awal pasca perang Jepang mengkhususkan untuk membangun kembali kapasitas industri yang hilang. Investasi besar dilakukan dalam tenaga listrik, batu bara, baja, dan bahan kimia. Pertengahan 1950-an, produksi menyamai tingkat sebelum perang, terbebas dari tuntutan pemerintahan yang didominasi militer. Perekonomian tidak hanya memulihkan momentum yang hilang, tetapi juga melampaui tingkat pertumbuhan pada periode sebelumnya. Antara tahun 1953 dan 1965, PDB meningkat lebih dari 9% per tahun, manufaktur dan pertambangan sebesar 13%, konstruksi sebesar 11%, dan infrastruktur sebesar 12%. Pada tahun 1965, sektor ini mempekerjakan lebih dari 41% angkatan kerja, sedangkan hanya 26% yang hanya bertahan di pertanian. Pertengahan 1960-an mengantarkan pada jenis baru perkembangan industri Jepang ketika ekonomi membuka dirinya untuk persaingan internasional di beberapa industri dan mengembangkan manufaktur berat kimia. Tahun 1980-an, Jepang mengalihkan ekonominya pada penekanan dari kegiatan primer dan sekunder, terutama pertanian, manufaktur, dan pertambangan, ke pemrosesan dengan telekomunikasi dan komputer yang menjadi sangat penting. Informasi menjadi sumber daya dan produk penting, pusat kekayaan dan kekuasaan. Tahun 1990-an hingga sekarang, deflasi di Jepang
dimulai pada awal 1990-an. Pada tanggal 19 Maret 2001, Bank of Japan dan pemerintahan Jepang mencoba untuk menghilangkan deflasi dalam perekonomian dengan menurunkan tingkat suku bunga. Meski nilai suku bunga mendekati nol dalam jangka waktu yang lama, strategi ini tetap tidak berhasil menyelamatkan Jepang dari deflasi. Setelah bunga mendekati nol gagal menghentikan deflasi, kebijakan suku bunga nol dihentikan. Pada tahun 2008, Bank Sentral Jepang masih memiliki suku bunga terendah di negara maju dan deflasi terus berlanjut. Tahun 2011, ekonomi Jepang mengalami guncangan akibat gempa bumi dan tsunami Tohoku yang terjadi di Jepang pada tahun 2011. Tahun 2020, Jepang mengumumkan bahwa Jepang telah mengalami krisis ekonomi terburuk sejak akhir Perang Dunia Kedua karena adanya pandemi COVID-19. Ya, itu penjelasan dari bagaimana perkembangan ekonomi di negara Jepang dari mulai awal masuk restorasi Meiji sampai ke era sekarang. Mudah-mudahan apa yang telah dipaparkan di video tadi dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya Arizal Rafiq undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.